Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priska Yudianawati dari kelas 1B Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek, yaitu penyuluhan kepada Nyonya L, yaitu tentang lama masa nifas dan hal-hal yang harus diwaspadai serta perilaku hidup sehat agar terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Priska. Perkenalkan dulu, nama Ibu siapa? Terima kasih Bu. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu tentang lama masa nifas dan hal yang harus diwaspadai Ibu selama masa nifas ya Bu. Jadi Ibu, lama masa nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi Ibu, darah ini keluar Ibu selama 40 hari selama Ibu melahirkan ya Bu. Jadi selama masa nifas Ibu dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa dan berhubungan intim ya Bu. Nah, jadi Ibu, di sini ada hal-hal yang harus Ibu waspadai selama Ibu nifas ya. Yang pertama itu perdarahan yang berlebihan. Yang dimaksud dengan perdarahan yang berlebihan ini, perdarahan hebat setelah melahirkan. Ini disebut dengan perdarahan postpartum. Nah, ini biasanya terjadi 24 jam pertama setelah melahirkan. Tapi Bu, perdarahan hebat juga bisa terjadi kapan saja, dalam 12 minggu pertama setelah bayi Ibu lahir. Yang kedua itu infeksi rahim Bu. Nah, untuk infeksi rahim ini, infeksi masa nifas ini adalah kondisi yang terjadi ketika bakteri masuk dan menginfeksi rahim serta daerah sekitarnya setelah Ibu melahirkan. Nah, yang ketiga itu ada gangguan buang air kecil Bu. Gangguan buang air kecil ini sering buang air kecil dapat disebabkan oleh hal luar penyakit. Contohnya termasuk meminum banyak cairan, asupan kafein, kehamilan atau kecemasan. Yang keempat itu ada pusing kepala berlebihan Bu. Nah, kalau pusing biasa itu pusing yang masih Ibu atasi, misalnya Ibu bisa tidur terus bisa langsung sembuh. Nah, kalau yang pusing kepala berlebihan untuk nifas ini yang harus Ibu waspadai itu sakit kepala yang dirasakan Ibu saat masa nifas ini sangatlah tidak wajar. Yang kelima itu nyeri dan bengkak di betis Bu. Nah, untuk bengkaknya di betis pada masa nifas dikarenakan pada saat masa nifas Ibu sering menyilang kaki saat tidur. Nah, jadi Ibu, di sini saya menjelaskan lagi hal yang perlu Ibu lakukan selama masa nifas, yaitu menyusui bayi ASI eksklusif, menjaga kebersihan organ intim Ibu, mengganti pakaian dalam setidaknya 2 kali sehari, hindari melakukan hubungan seksual dan mengkonsumsi lebih banyak makanan yang bernutrisi ya Bu. Oke, nah sekarang ini kan kita lagi masa COVID-19 nih Bu. Nah, jadi agar Ibu tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan Corona ya Ibu. Nah, yang pertama itu membersihkan barang yang sering digunakan Bu. Seperti untuk pembuka pintu, pembuka kulkas. Terus biasakan untuk mencuci tangan dengan bersih Bu, menggunakan sabun ya Bu. Memakan makanan yang bergizi Bu, seperti telur, susu, dan sayur-sayuran dan buah-buahan ya Bu. Membersihkan lingkungan Bu, jangan sampai kotor ya Bu lingkungannya. Membersihkan diri itu mandi 3 kali sehari Bu, kalau tidak pun 2 kali sehari ya Bu. Meminum air putih 8 gelas sehari ya Bu. Oke, itulah tadi Bu penyuluhan tentang masa nifas dan hidup sehat agar terhindar dari COVID-19 ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Sudah.